Akhirnya terungkap celah Ferdy Sambo bisa lolos dari ancaman hukuman mati. Hotman Paris minta jaksa waspada. Menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 2556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. 4 berkas perkara sudah ada di Kejaksaan Agung, sudah diteliti, ya, sudah diteliti, dan kami dalam proses pengembalian berkas perkara. Melaksanakan koordinasi berkas untuk segera diselesaikan terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Tapi untuk kasus utamanya Pak FS sendiri saat ini sudah mendekati lengkap ya. Akhirnya terungkap celah Ferdy Sambo bisa lolos dari ancaman hukuman mati dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sebagaimana diketahui, Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Ferdy Sambo yang dikenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Ternyata Ferdy Sambo bisa lolos dari ancaman hukum mati. Oleh karena itu, pengacara kondang Hotman Paris UTPA pun meminta kepada para jaksa untuk tetap waspada. Pengacara senior Hotman Paris UTPA membocorkan celah yang mungkin Ferdy Sambo lolos dari ancaman hukum mati tersebut, yakni peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Saya baru dengar penembakan polisi ini, apakah benar saya nggak tahu. Katanya istrinya begitu pulang dari Magelang, istrinya lapor yang dialami di Magelang sejenderal itu suaminya nangis, kata Hotman Paris. Hotman Paris memaparkan jika kejadian tersebut benar, maka apa yang dilakukan Sambo merupakan bentuk dari emosi spontan. Karena apa? Dari keadaan emosi kemudian lanjut dengan peristiwa penembakan. Berarti apa? Emosi spontan berarti bisa karena bukan pasal 338 ungkapnya. Karena bayangkan seorang lelaki jenderal menangis setelah istrinya mengadu begitu sampai di rumah pribadi, ucap Hotman Paris dikutip dari kanal YouTube Trans 7. Sebagaimana diberitakan, Putri Cendrawasih istri Ferdy Sambo dalam pemeriksaan kekeh dan ngotot dengan pengakuannya bahwa dirinya adalah korban tindak kekerasan seksual. Kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis kepada wartawan di Mabes Polri Sabtu 27 Agustus 2022 dini hari menerangkan kliennya tetap mengaku sebagai korban pelecehan seksual oleh Brigadir Joshua. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu, ujar dia. Semula Putri Chandrawasih istri Ferdy Sambo mengaku dilecehkan oleh Brigadir Joshua di rumah dinas Kadip Propam di Duren 3, Jakarta Selatan. Belakangan, Putri Chandrawati mengubah keterangan lokasi pelecehan itu terjadi di rumah pribadi suaminya di Magelang, Jawa Tengah. Putri Chandrawati telah menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Itu pun mengaku terjadi kontak fisik dengan Brigadir J di salah satu kamar di rumah Ferdy Sambo di Magelang. Akhirnya terungkap sikap Ferdy Sambo yang melawan hingga ajukan banding psikolog percaya diri tinggi. Akhirnya terungkap sikap Ferdy Sambo yang mengajukan banding pasca sidang kode etik. Sebagaimana diketahui, Ferdy Sambo telah dipecat dengan tidak hormat dari institusi kepolisian. Namun Ferdy Sambo melawan dengan mengajukan banding atas hasil sidang kode etik tersebut. Tak sedikit yang menyoroti sikap sang jenderal saat ajukan banding. Sidang kode etik Ferdy Sambo telah digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di Gedung Mabes Polri, Jakarta. Dalam pelaksanaannya, sidang kode etik Ferdy Sambo tersebut digelar selama kurang lebih 18 jam. Publik pun hanya bisa melihat siaran langsung ke sidang kode etik Ferdy Sambo tanpa mendengar suara dari ruangan sidang tersebut. Hal itu pun langsung menjadi tanda tanya besar bagi publik terkait apa yang diobrolkan pemimpin sidang dan Sambo. Namun publik makin terkejut ketika mengetahui bahwa Sambo mengajukan banding atas tuntutan sidang kode etik tersebut.
Melihat kelakuan Sambo yang mengajukan banding, psikologi Poppy Amalia membaca gelagat mantan Kadif Propam tersebut. Menurut Poppy, Sambo adalah seorang pria yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Respon masyarakat benar-benar gak terima karena dia mengajukan banding, ujar Poppy dikutip dari YouTube TV One News. Dia, Sambo, memiliki kepercayaan diri yang baik ya, overconfident ya untuk bisa meyakini perkataannya. Empat berkas perkara sudah ada di Kejaksaan Agung, sudah diteliti, ya, sudah diteliti, dan kami dalam proses pengembalian berkas perkara kepada penyidik karena masih ada yang harus diperjelas oleh penyidik. Kita melaksanakan koordinasi berkas untuk segera diselesaikan terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada, tapi untuk kasus utamanya Pak FS sendiri saat ini sudah mendekati lengkap ya. Jaksa kembalikan berkas perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara 4 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kepada pihak penyidik kepolisian. Jaksa memberikan catatan kepada polisi agar berkas kasus tersebut segera dilengkapi. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Fadil Jumhana bertempat di kantornya pada Senin 29 Agustus 2022. Jaksa meminta berkas tersebut segera dilengkapi agar kasus tersebut segera dibawa ke persidangan. Fadil Jumhana mengatakan berkas tersebut harus lengkap, syarat formil, material, sehingga bisa dibuktikan di persidangan. Namun dia mengatakan pihaknya masih melengkapi catatan untuk penyidik kepolisian. Berkas akan segera dikembalikan ke penyidik polisi setelah dinyatakan pemberian catat selesai oleh Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Kejagung Agnes Triani. Penyidik, begitu jaksa nanti, jaksa tidak boleh banyak bicara. Jaksa itu bicara di persidangan terbuka untuk umum, jadi tidak membentuk opini apa-apa. Jaksa tangani kasus Ferdy Sambo tak boleh banyak bicara. Jaksa-jaksa yang ditugaskan untuk menangani perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mendapatkan arahan khusus dari Kejaksaan Agung, yaitu untuk tidak banyak bicara soal perkara. Hal itu disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Jumhana saat memberikan kabar terbaru terkait pemberkasan perkara. Awalnya Fadil mengaku sebelumnya memang sengaja tidak banyak bicara soal kasus ini, dan hal itu juga disampaikannya pada jaksa-jaksa yang menangani kasus pembunuhan ini. Fadil mengatakan para jaksa itu hanya akan berbicara mengenai kasus ini di persidangan terbuka. Dia ingin agar kasus ini benar-benar berlangsung di pengadilan tanpa adanya opini-opini di luar pengadilan. Makanya saya tidak mau banyak bicara karena saya takut bias. Proses penyidikan harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana agar fokus penyidik. Begitu jaksa nanti, jaksa tidak boleh banyak bicara. Seperti diketahui, kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini telah menjerat 4 orang tersangka, yaitu Irjen Ferdy Sambo selaku mantan Kadif Propam Polri, Brada Richard Eliezer, Brigadir Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Berkas tersangka lainnya yakni Putri Chandrawati selaku istri dari Ferdy Sambo yang nantinya akan diusulkan ke Kejaksaan Agung untuk diteliti.